Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Pada video ini kita akan bahas mengenai kelanjutan materi pengendalian hayati berkaitan dengan salah satu musuh alami yang dapat dijadikan sebagai agensi hayati dalam teknik pengendalian hayati. Dan yang kita maksud ini adalah parasitoid. Mungkin kata parasitoid asing tidak asing bagi kita semua karena kita sering mendengar istilah parasit. Nah, secara umum definisi dari parasitoid itu sendiri sebenarnya adalah serangga parasitik atau serangga yang memiliki sifat parasit yang hidup pada atau di dalam tubuh suatu serangga atau arthropoda lain yang sebagai inang yang lebih besar dan akhirnya membunuh inang tersebut. Nah, jadi dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa untuk parasitoid itu adalah serangga parasitik yang hidup pada atau di dalam tubuh suatu serangga. Jadi serangga yang menyerang serangga atau serangga yang menyerang taksonnya sendiri. Kemudian hidupnya itu bisa di dalam, bisa juga di luar dari tubuh serangga. Nampak seperti apa yang ditunjukkan pada gambar. Itu ada patogen yang ada parasitoid yang menyerang dari luar dan ada juga yang menyerang dari dalam atau hidupnya di luar dan di dalam tubuh dari inang. Kemudian karakteristik daripada parasitoid yang pertama adalah menghancurkan inang selama perkembangannya. Artinya inangnya itu pasti akan mati akibat pertumbuhan daripada parasitoid. Di mana parasitoid ini mengambil sumber daya daripada sumber daya yang dimiliki oleh inang. Nah, sehingga secara otomatis untuk inang itu akan mati walaupun nanti untuk inangnya ada yang mati di awal, ada juga yang mati ketika terjadi lisis atau pecah akibat pertumbuhan dari parasitoid yang kemudian harus keluar sehingga memecahkan tubuh inang. Kemudian yang kedua, inang termasuk dalam kelas taksonomi yang sama. Jadi memiliki takson yang sama yaitu sama-sama berupa serangga atau insek. Kemudian yang ketiga, stadia dewasa hidup bebas dan hanya stadia pradewasa yang parasitik. Jadi untuk stadia dewasa dia hidupnya bebas dan untuk sifat parasitoid atau sifat parasitiknya itu hanya dimiliki oleh stadia pradewasanya. Jadi dia berkembang pada tubuh inang baik di luar maupun di dalam. Kemudian setelah dewasa dia akan hidup bebas, kemudian mencari inang baru untuk progeninya. Kemudian berkembang hanya pada satu individu inang selama stadia pradewasa. Artinya, selama perkembangan dari parasitoid itu gak pernah ganti-ganti inang. Jadi ketika sudah menemukan inang yang cocok, kemudian si betina atau induknya itu akan menaruh telur pada inang, kemudian telur akan berkembang di tempat itu sampai dia menetas dan akhirnya hidup bebas. Kemudian untuk dinamika populasinya mirip dengan serangga predator karena ini sama-sama serangga, maka dinamika populasinya itu sama. Kemudian di sini kita ada perbandingan parasitoid dan juga parasit. Jadi dengan adanya perbandingan ini kita dapat memahami perbedaan daripada parasitoid dengan parasit. Nah, untuk parasitoid ini hanya hidup pada satu inang selama perkembangannya, sedangkan untuk parasit pada umumnya itu bisa hidup pada beberapa inang. Kemudian parasitoid itu inangnya berupa serangga, sedangkan parasit itu bisa selain serangga termasuk juga pada manusia. Kemudian parasitoid itu sudah pasti menghabiskan inang, sedangkan untuk parasit itu tidak menghabiskan inang secara keseluruhan. Kemudian untuk ukuran dari parasitoid biasanya seukuran dengan inang atau juga lebih kecil dan kebanyakan itu ukurannya lebih kecil.
Sementara untuk parasit itu mutlak ukurannya pasti lebih kecil daripada inang. Kemudian untuk sifat parasitasi pada parasitoid ini hanya terjadi pada stadia pradewasa, sedangkan untuk parasit itu sifat parasitiknya akan berlangsung selamanya. Jadi baik pradewasa maupun pada stadia dewasa, hidupnya itu akan tetap menjadi parasit. Nah, ini gambaran parasit, bagaimana serangga itu memparasit manusia. Ada yang di mata, kemudian ada yang di kaki, kemudian juga ada yang di bagian-bagian lain yang terdapat pada organ manusia. Sedangkan untuk parasitoid itu sifatnya hanya menyerang serangga lagi. Kemudian di sini ada beberapa kategori parasitoid berdasarkan sifat parasitismenya. Jadi untuk parasitoid ini kita akan lebih bicara mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan parasitoid. Yang pertama ada superparasitisme, di mana untuk superparasitisme ini adalah parasitoid meletakkan lebih dari satu telur pada satu inang. Jadi pada satu inang itu jadikan tempat pertumbuhan dari banyak telur. Kemudian untuk multiparasitisme, ini jika ada 2 atau lebih spesies parasitoid yang menyerang satu inang. Jadi dalam satu tubuh inang itu terdapat beberapa spesies parasitoid yang berkembang. Kemudian yang selanjutnya ada kategori parasitoid berdasarkan peletakan telur atau peletakan telur atau penyerangan inang. Di sini ada ektoparasitoid atau parasitoid eksternal, dan juga ada endoparasitoid atau parasitoid internal. Ini dari katanya sudah jelas bahwa ektoparasitoid ini menyerang dari luar tubuh inang, sedangkan endoparasitoid menyerang dari dalam tubuh inang. Kemudian ada koinobion atau koinopitik, dan juga ada idiobion atau ada idiopitik, di mana untuk koinobion ini parasitoid yang membiarkan inangnya tetap hidup setelah terparasit. Jadi artinya si inang ini dibiarkan hidup, biasanya ini untuk yang endoparasitoid. Jadi si parasitoid ini terus mengambil nutrisi tapi tanpa mematikan inangnya. Karena ketika sudah masuk ke dalam tubuh, maka si parasitoid ini sulit untuk diganggu. Makanya tidak perlu dibunuh. Berbeda dengan idiobion, di mana parasitoid yang mengalami paralisis permanen atau terbunuh setelah terparasit. Jadi setelah terparasit, biasanya ini untuk yang ektoparasitoid, di mana untuk parasitoid menyerangnya dari luar. Nah, sehingga agar tidak disingkirkan oleh inang, maka inangnya dibunuh terlebih dahulu. Kemudian kategori untuk parasitoid yang selanjutnya berdasarkan urutan menyerang inang. Yang pertama ada parasitoid primer. Ini adalah inangnya berupa serangga hama atau serangga lainnya. Sedangkan untuk parasitoid sekunder, ini disebut juga sebagai hiperparasit, di mana yang diserangnya adalah parasitoid juga. Jadi kalau parasitoid primer, inangnya adalah serangga biasa, sedangkan untuk parasitoid yang diserangnya adalah serangga parasitoid. Kemudian selanjutnya ada proopigenik, di mana untuk telur dapat diletakkan tanpa harus menunggu berkembang dulu. Artinya telurnya yang baru itu bisa langsung disimpan. Sedangkan untuk synovigenik ini memiliki sedikit telur yang masak, sehingga ini harus mengkonsumsi hemolin, yang artinya di sini untuk synovigenik ini terjadi host feeding atau memakan inang. Kemudian ada parasitoid soliter. Ini hanya satu individu parasitoid yang muncul dari satu inang. Sedangkan untuk parasitoid selanjutnya yaitu gregarius, yaitu banyak individu parasitoid yang muncul dari satu inang. Kemudian parasitoid berdasarkan fase tubuh inang.
Ada parasitoid telur, yaitu parasitoid yang menyerang fase telur, contohnya dari Trichogama. Kemudian parasitoid larva, ini menyerang fase larva, contohnya pada Cottesia glomerata. Kemudian parasitoid telur sampai larva, jadi perkembangannya itu dari telur sampai ke larva, menyerang dari mulai fase telur sampai ke fase larva, contohnya Holcothorax testaceves. Kemudian parasitoid larva sampai ke pompong, ini meletakkan telur pada fase larva dan berkembang sampai fase kepompong. Kemudian parasitoid kepompong ini hanya menyerang fase kepompong, dan untuk parasitoid serangga dewasa menyerang serangga dewasa saja. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sistem navigasi parasitoid, tapi nanti kita akan bahas ini pada video yang lain. Oke, untuk parasitoid ini kita akhiri dulu, nanti akan dilanjutkan dengan navigasi dari parasitoid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.